membahas mengenai sintesis protein. Ada 3 hal utama yang akan Lia bahas di dalam video ini, yaitu yang pertama mengenai replikasi DNA, yang kedua transkripsi, dan yang ketiga translasi. Oke, kita langsung saja memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu replikasi DNA. Oke, sebelum kita memasuki ke pembahasan replikasi DNA, kita harus mengetahui dulu apa sih DNA itu. DNA atau yang kita sebut dengan asam deoksiribonukleat merupakan sebuah molekul yang ada di dalam sel yang menyimpan semua informasi genetik dari makhluk hidup. Nah, sederhananya DNA ini memiliki struktur seperti tangga spiral panjang dan semua informasi di dalamnya itu ditulis menggunakan kode genetik. Nah, kode genetik inilah yang berfungsi untuk menjalankan tugas dan membuat protein. Setiap anak tangga ini mempunyai informasi genetik dalam bentuk 4 jenis molekul basa, yaitu adenin disingkat dengan A, timin disingkat dengan T, dan sitosin disingkat dengan C, dan guanin disingkat dengan G. Nah, bisa dibilang DNA itu seperti buku panduan untuk mengatur segala hal yang ada di tubuh kita, teman-teman. Mulai dari rambut, tinggi badan, dan hingga fungsi organ kita. Replikasi DNA ini adalah sebuah proses menggandakan DNA supaya setiap sel barunya itu punya salinan yang sama persis dengan sel yang sebelumnya. Nah, biasanya dilakukan di dalam nukleus, teman-teman. Bayangkan DNA ini seperti resleting yang dibuka dan menjadi 2 untai. Lalu setiap untai itu dipakai sebagai cetakan untuk membuat pasangan barunya. Hasil akhirnya adalah 2 untai yang identik, masing-masing setengahnya dari DNA yang lama dan setengahnya lagi dari DNA yang baru. Proses ini penting banget, teman-teman, supaya informasi genetik di dalam inang itu tetap utuh di dalam semua sel tubuh. Seperti ini. Yang pertama yaitu ketika DNA dibuka. Nah, bayangkan DNA ini seperti tali spiral yang diikat. Enzim bernama helikase datang untuk membuka spiral tersebut. Nah, menjadi 2 untayan terpisah. Enzim memutus ikatan antar basa yang biasanya menempel seperti adenin dengan timin dan sitosin dengan guanin. Lalu setelah DNA terbuka, enzim primase memasang penanda kecil di untaian DNA yang bernama primer, semacam titik awal biar enzim lain tahu mulai bekerja dari mana. Lalu kemudian enzim DNA polimerase kemudian masuk untuk menambahkan pasangan basa baru di sepanjang untaian lama. Jadi kalau ada basa adenin, dia memasang timin. Kalau ada basa sitosin, dia memasang untaian basa guanin. Lalu untaian yang arahnya pas disebut dengan leading strand, disusun terus-menerus tanpa hambatan. Tapi untaian yang arahnya kebalik, leading strand, disusun secara potong-potongan kecil yang disebut fragmen Okazaki. Nah, potongan ini nanti dirapikan dan disambung sama enzim ligase, teman-teman. Setelah semua pasangan terpasang, akhirnya ada 2 DNA baru yang sama persis. Nah, setengahnya dari DNA lama dan setengahnya lagi dari DNA yang baru. Makanya disebut dengan semi-konferentif, teman-teman. Proses pembuatan protein disebut dengan sintesis protein. Nah, protein memainkan peran penting di dalam tubuh kita, diantaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, dan peran sebagai kekebalan tubuh. Secara umum, sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi sebagai proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi yang terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Nah, setelah itu, setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Seperti yang mana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen, yaitu yang disebut kodon. Mungkin cukup sekian penjelasan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.